Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Sarmila Jamal, dengan rekan saya, Syukrina Anissa, akan mempresentasikan hasil artikel kami dengan judul Kendala dan Solusi Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Baiklah, untuk slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Syukrina Anissa. Kepada Syukrina Anissa dipersilahkan. Pendahuluan, di Indonesia pemerintahan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut juga dengan PPKM untuk upaya memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Untuk membasmi rantai penyebaran COVID, pemerintah telah memberikan upaya semaksimal mungkin, salah satunya membuat aturan dan larangan untuk masyarakat agar tidak berkerumunan, pembatasan sosial atau social distancing, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, serta selalu menjaga kebersihan. Pada dunia pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pendidikan di masa pandemi ini. Salah satunya meliburkan aktivitas tatap muka bagi seluruh lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif. Hal ini tentunya berdampak besar bagi pada perkembangan pendidikan anak, yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri atau belajar daring atau online. Pembelajaran daring membawa kendala bagi siswa untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran. Kendala dalam pembelajaran secara daring ini biasanya adanya keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya penguasaan dalam menggunakan teknologi jaringan internet, biaya kuota, susah memahami materi yang diberikan guru karena pembelajaran jarak jauh, tidak adanya interaksi dengan guru dan komunikasi diskusi dengan teman sehingga kurang efektif, dan guru harus mempersiapkan bahan materinya dengan matang agar siswa dapat memahami materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, namun menggunakan platform atau aplikasi digital dengan menggunakan jaringan internet seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, Meeting, Google Meet, Ruang Guru, dan aplikasi lainnya. Sesuai arahan Kemendikbud harus dapat berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, memberikan edukasi kepada siswa untuk menjaga kesehatan di rumah, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pembelajaran daring adalah alternatif yang dilakukan dalam permasalahan pembelajaran pada COVID-19. Berbagai kemudahan dalam pembelajaran ini tidak lepas dari banyaknya kesulitan. Seperti halnya peran orang tua sangat penting agar peserta didik tetap bersemangat dan tidak merasa tertekan, bahkan proses pembelajaran di rumah tetap menyenangkan. Walaupun banyak kendala yang dirasakan dalam proses pembelajaran, pembelajaran secara daring diharapkan efektif diterapkan, tetapi begitu banyak permasalahan yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai kendala dan solusi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini agar adanya solusi atau jalan keluar dan langkah bagaimana pendidikan kita ke depannya dan bagaimana solusi agar siswa belajar dengan baik dan benar.
Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mengumpulkan dan mengeksplorasi berbagai pustaka jurnal penelitian dan artikel dilakukan dengan mencari kata kunci seperti penyebab yang terjadi saat pembelajaran daring, kendala pembelajaran online, faktor yang menjadi penghambat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, problematika pendidikan di masa pandemi. Selanjutnya, sumber data yang didapat yaitu terdiri atas artikel dari jurnal nasional dan artikel dari jurnal internasional. Sumber data ini adalah yang memuat berbagai informasi mengenai kendala yang terjadi saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi kendala yang terjadi saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 dan juga diharapkan mendapat solusi atau jalan keluar untuk pembelajaran ke depannya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kendala dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, namun menggunakan platform atau aplikasi digital dengan menggunakan jaringan internet seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, Meeting, Google Meet, Ruang Guru, dan aplikasi lainnya. Pembelajaran secara daring tentunya memiliki kendala karena sebagian besar guru dan peserta didik sebelumnya melakukan pembelajaran secara tatap muka. Beberapa kendala dalam pembelajaran daring ini tidak hanya dirasakan oleh guru dan peserta didik saja, tetapi orang tua peserta didik pun juga ikut merasakan kesulitan dalam membimbing peserta didik dalam pembelajaran daring ini. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta perbedaan pengetahuan mengenai kemajuan teknologi menjadi perbedaan dalam proses pembelajaran daring di kalangan masyarakat. Permasalahan tidak hanya dalam teknologi saja. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga menjadi kendala dalam pembelajaran daring di masa COVID-19. Pembelajaran secara daring, orang tua harus dituntut untuk memperhatikan anaknya dalam melakukan proses pembelajaran di rumah secara online. Oleh karena itu, kendalanya orang tua sulit memantau anak dalam proses pembelajaran, dikarenakan orang tua juga memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak semua orang tua bisa membagi waktunya untuk mendampingi anak atau melakukan pekerjaannya. Dan tidak semua orang tua mempunyai kemampuan menggunakan teknologi tersebut karena tidak semua orang tua memiliki pendidikan yang sama. Pembelajaran secara daring memerlukan dukungan penggunaan teknologi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Peserta didik harus memiliki gadget sebagian alat pendukung pembelajaran online, dan para orang tua pun juga diminta bisa mengawasi peserta didik dalam penggunaan gadget hampir setiap harinya, sehingga orang tua harus dituntut untuk mengerti teknologi dan bisa mengawasi peserta didik dalam proses pembelajaran di rumah. Serta kendala permasalahannya banyak sekali peserta didik yang kurang mampu sehingga memiliki gadget merupakan sebuah hal yang sulit dimiliki karena tidak semua masyarakat mampu memilikinya. Tidak hanya itu, pengguna gadget yang memakan kuota dengan biaya yang lumayan mahal, serta akses jaringan internet yang tidak semua peserta didik memiliki lokasi tempat tinggal yang lancar akses jaringan internet. Dan untuk pengguna teknologi orang tua, bahkan peserta didik pun sebelum semua bisa menggunakan teknologi atau mengakses platform
platform yang menunjang proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan orang tua peserta didik maupun peserta didik kurang mengikuti perkembangan teknologi. Kurangnya pengetahuan mengenai platform pembelajaran online ini tentunya akan berdampak besar bagi proses pembelajaran. Peserta didik akan sangat mudah merasa jenuh, tidak bersemangat, bahkan bermalas-malasan dalam pembelajaran yang hanya lewat aplikasi penunjang belajar tersebut. Penggunaan gadget yang harus digunakan peserta didik dalam pembelajaran online ini seringkali disalahgunakan oleh peserta didik dikarenakan kurangnya perhatian orang tua yang disebabkan berbagai hal. Kurangnya perhatian orang tua dalam memberikan gadget pribadi kepada peserta didik dapat dijadikan ajang waktu untuk bermain game online ataupun melihat video yang tidak sepantasnya mereka tonton. Dan anak lebih sering bermain daripada belajar. Hal itu akan menjadi peserta didik menunda-nunda tugas yang diberikan guru serta membuat peserta didik semakin bermalasan dan akan menyebabkan perilaku yang menyimpang. Pengerjaan tugas yang dilakukan di rumah membuat peserta didik merasa tugas yang diberikan guru terlalu banyak sehingga peserta didik malas untuk mengerjakannya. Padahal tugas yang diberikan oleh guru ke peserta didik sama halnya dengan pemberian tugas pada proses pembelajaran di sekolah ataupun tatap muka. Oleh karena itu, banyak peserta didik mengeluh tentang pengerjaan tugas dan apalagi dengan waktu pengumpulan tugas tersebut dan orang tua pun juga bertanggung jawab dalam mendampingi anaknya untuk membuat tugas sekolahnya. Kurangnya interaksi langsung antara siswa dan guru otomatis berkuranglah internalisasi nilai-nilai karakter yang seharusnya ditanamkan seorang guru kepada diri peserta didik. Yang mana tidak semua peserta didik bisa berkomunikasi dengan guru dikarenakan perbandingan jumlah antara keduanya berbeda. Tidak hanya dirasakan antar guru dan peserta didik, tetapi peserta didik juga merasa jenuh karena selama pembelajaran daring peserta didik tidak dapat bersosialisasi atau berinteraksi secara langsung bersama teman-temannya. Dalam hal ini, guru pun juga mengalami kesulitan yang sama, yang mana seorang guru harus tetap berusaha membuat pembelajaran berjalan dengan efektif. Guru akan mengalami kesulitan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hal ini menjadi tantangan bagi seorang guru karena dalam kondisi saat ini, guru dituntut untuk bisa mengelola, mendesain media pembelajaran sedemikian rupa agar tercapainya tujuan pembelajaran dan agar mengantisipasi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, solusi pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Bagi guru untuk meminimalisir hambatan kendala dalam pembelajaran daring, terdapat solusi yang bisa diterapkan, yaitu 1. Guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin. 2. Keterbatasan penguasaan IT, guru dapat menggunakan platform sederhana seperti aplikasi WhatsApp, tetapi sedikit demi sedikit juga harus meningkatkan penguasaan IT-nya. 3. Peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring yang dapat diatasi dengan proaktif, peserta didik dan orang tua secara personal. Jika peserta didik kurang peduli tidak bisa diatasi dengan proaktif, guru juga bisa melakukan kunjungan ke rumah peserta didik tersebut. Bagi peserta didik yang tidak memiliki perangkat atau bergiliran menggunakan gadget dengan orang tua, atau yang tidak memiliki akses penggunaan akses internet, peserta didik dapat mengerjakan tugas secara manual. Yang terpenting tetap belajar di rumah dan berada di rumah.
Batasi pemakaian gadget terhadap peserta didik dapat menjadi solusi dari kendala pembelajaran daring, sehingga peserta didik hanya fokus untuk melakukan pembelajaran dengan baik dan menggunakan gadget hanya dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada lagi peserta didik yang menyalahgunakan penggunaan gadget. Selanjutnya, padahal tugas yang diberikan oleh guru ke peserta didik sama halnya dengan pemberian tugas pada proses pembelajaran di sekolah atau tatap muka. Oleh karena itu, banyak peserta didik mengeluh tentang pengerjaan tugas dan apalagi dengan waktu pengumpulan tugas tersebut. Dan orang tua pun juga bertanggung jawab dalam mendampingi anaknya untuk membuat tugas sekolah. Kurangnya interaksi langsung antara siswa dan guru, otomatis berkuranglah internalisasi nilai-nilai karakter yang sederhana ditanamkan seorang guru kepada peserta didik, yang mana tidak semua peserta didik bisa berkomunikasi dengan guru dikarenakan perbandingan jumlah antara keduanya yang berbeda. Tidak hanya dirasakan antara guru dan peserta didik, tetapi peserta didik juga merasa jenuh karena selama pembelajaran daring, peserta didik tidak dapat bersosialisasi atau berinteraksi secara langsung bersama teman-temannya. Dalam hal ini, guru pun juga mengalami kesulitan yang mana seorang guru harus tetap berusaha membuat pembelajaran berjalan dengan efektif. Guru akan mengalami kesulitan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hal ini menjadi tantangan bagi seorang guru karena dalam kondisi saat ini, guru dituntut untuk bisa mengelola, mendesain media pembelajaran sedemikian rupa agar tercapainya tujuan pembelajaran dan agar mengantisipasi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran. Solusi permasalahan yang dihadapi orang tua yaitu dengan melakukan komunikasi lewat telepon atau video call dengan para orang tua untuk meluangkan waktu segera kembali ke rumah dari tempat kerja agar gadget bisa segera digunakan anak untuk mengikuti pembelajaran. Memberitahukan perkembangan peserta didik di rumah dalam belajar kepada guru atau wali kelas maupun memotivasi dan memberikan dukungan peserta didik agar tetap bersemangat belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru dan orang tua harus lebih ekstra lagi dalam mendampingi anaknya melakukan pembelajaran di rumah. Pembelajaran sebaiknya dilakukan secara tatap muka, meskipun jam belajarnya dibatasi atau dilakukan secara bergantian, sehingga bagi peserta didik kelas rendah bisa memahami tentang pembelajaran membaca, menulis, dan pelajaran lainnya secara efektif. Adanya kendala dalam pembelajaran daring ini membuat pembelajaran secara daring tersebut menjadi kurang efektif. Pernyataan di atas dapat dipaparkan bahwa pembelajaran daring dapat berjalan secara kondisi yang dialami dan berbagai permasalahan yang muncul. Setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan menghadirkan berbagai macam solusi sehingga bisa membantu proses pembelajaran agar tetap efektif. Kesimpulan. Pelaksanaan pembelajaran daring yang merupakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Begitu banyak permasalahan dan kendala yang dialami guru, peserta didik, dan orang tua. Permasalahan diantaranya seperti kurangnya pemahaman informasi penggunaan teknologi oleh siswa maupun orang tua, keterbatasan fasilitas pendukung dan akses jaringan internet. Pembelajaran menjadi membosankan dan membuat peserta didik tidak bersemangat dan bermalasan dalam proses pembelajaran. Perilaku yang menyimpang bagi peserta didik, hilangnya karakter peserta didik, kesulitan yang dialami guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kurangnya interaksi langsung antara siswa dan guru, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dalam meluangkan waktu membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran daring di rumah. Nah, itulah presentasi dari kami, kelompok 12, itulah hasil presentasi kami. Terima kasih atas simpati dan perhatiannya. Kami akhiri presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.